Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gerak dan energi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama saya Rani Aulia Mawardani, yang kedua Widya Dindaristi, yang ketiga Hana Erviana, dan yang keempat Muhammad Faisal Hana. Baik, langsung saja ke pengertian dan sifat gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Sifat-sifat gerak yang pertama, benda yang bergerak akan berusaha untuk bergerak, sedangkan benda yang diam akan berusaha untuk diam. Yang kedua, sifat kelembapan. Contohnya, sebuah telur yang diputar. Kuning telur yang di dalam telur itu ikut berputar. Namun, saat telur menghentikan telur kemudian dilepaskan kembali, menyebabkan telur berputar kembali. Yang ketiga, semakin cepat sebuah benda bergerak, semakin lama waktu yang diperlukan untuk berhenti. Contohnya pada saat naik sepeda dengan kecepatan yang tinggi, saat kita mengerem maka sepeda tidak langsung berhenti, namun membutuhkan waktu beberapa saat untuk berhenti. Dan yang terakhir, benda-benda cenderung bergerak dalam lintasan yang lurus. Contohnya, kelapa jatuh dari pohonnya akan jatuh tegak lurus ke bawah. Faktor yang mempengaruhi gerak, yang pertama ada bentuk benda. Bentuk benda yang bermacam-macam seperti bulat, segitiga, kotak, itu dapat mempengaruhi gerakan suatu benda. Misalnya, roda sepeda mudah bergerak karena berbentuk lingkaran. Benda yang berbentuk lingkaran mudah bergerak daripada bentuk benda yang lainnya. Kemudian ukuran benda. Ukuran benda ada yang besar dan ada yang kecil. Ukuran suatu benda dapat mempengaruhi gerakannya. Contohnya, bola sepak dan bola pingpong. Bola pingpong mudah bergerak karena ukurannya yang kecil dan ringan, sedangkan bola sepak itu susah bergerak karena ukurannya yang besar dan berat. Kemudian yang ketiga ada permukaan benda. Permukaan pada benda ada yang berupa halus dan kasar. Jenis permukaan benda itu dapat mempengaruhi gerakannya. Nah, benda yang permukaannya halus itu lebih mudah bergerak dibandingkan benda yang permukaannya kasar. Dikarenakan permukaan benda yang kasar memiliki gaya gesek yang lebih besar dibandingkan benda yang permukaannya halus. Semakin kasar permukaan benda, semakin sulit itu bergerak. Begitupun sebaliknya. Misalnya, sepeda yang berjalan di jalanan aspal itu akan lebih mudah bergerak dibandingkan berjalan di permukaan yang berbatu. Memasuki macam-macam gerak berdasarkan lintasan itu ada 5. Ada gerak semu, gerak ganda, gerak menggelinding, gerak melingkar, dan gerak lurus. Gerak semu. Gerak semu adalah benda yang diam, tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat atau gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak. Contohnya, bumi berputar pada porosnya terhadap matahari. Kemudian gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada gerak menggelinding. Bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami 2 gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi dan persamaan translasi. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Yang keempat ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik yang tetap. Dan yang terakhir ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus itu nanti dibedakan menjadi 2,
GLB, dan GLBB. Nah, GLBB dan GLBB. GLBB itu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak ada percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0. A sama dengan 0. Ciri-ciri GLB yang pertama, pada lintasan berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Kemudian yang kedua ada pada kecepatan benda tetap atau konstan. 3. Tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. 4. Pada panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik V min Vs min T. Yang kelima ada pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Kemudian GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatan tetap ini artinya baik besar maupun arahnya itu tetap ya. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, lintasannya berupa garis yang lurus atau lintasannya yang dianggap sebuah garis lurus. Kemudian yang kedua, yaitu lalu pada kecepatan bendanya, yaitu berubah beraturan yang bisa naik dan bisa juga turun. Yang ketiga, pada bendanya sendiri tidak mengalami percepatan atau bisa disebut tetap. Yang terakhir yaitu pada grafiknya, yaitu V min Vs min T membentuk miring ke atas atau bisa juga ke bawah. Nah, tadi kan sudah membahas GLB dan GLBB-nya. Sekarang bedanya GLB dan GLBB itu, kalau GLB itu tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB itu mempunyai percepatan atau A. Nilai A plus pada GLBB disebut percepatan, sedangkan nilai A negatif pada GLBB disebut perlambatan. Contohnya di peristiwa GLB adalah ketika kita melempar bola bowling ke sasaran tembak, laju kereta api saat bergerak. Sedangkan contoh dari GLBB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti. Kemudian seorang pebalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Jadi GLB dan GLBB itu ada rumusnya. Kalau GLB rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T. S sebagai jarak, V sebagai kecepatan, dan T sebagai waktu. Untuk satuannya, kalau jarak itu M atau meter, kecepatan itu M atau S, kemudian waktu itu S. Kemudian GLBB, yaitu S sama dengan VO dikali T ditambah setengah dikali A kali T. Kalau VT sama dengan VO ditambah A dikali T. Nah, A itu sebagai percepatan, T sebagai waktu, S sebagai jarak, VO sebagai kecepatan awal, dan VT yaitu kecepatan saat waktu tertentu. Pengertian energi. Energi berasal dari bahasa Yunani energia yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata itu terdiri dari en atau dalam dan ergon atau kerja. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dalam satuan SI, energi dinyatakan dalam joule atau dilambangkan J. Kita tidak dapat terlepas dari kebutuhan energi untuk melakukan usaha. Kegiatan seperti berjalan, berolahraga, belajar, dan bermain pasti membutuhkan energi.
Semakin berat aktivitasnya, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Energi bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain sesuai hukum kekekalan energi. Dan selanjutnya ada macam-macam energi. Yang pertama, energi otot. Energi otot merupakan jenis energi yang berasal dari otot dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lain seperti hewan. Manusia dan hewan bisa menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena memiliki energi otot ini. Contoh energi otot misalnya saat kita mengangkat beban atau berlari-lari menggerakkan kaki kita. Yang kedua ada energi kalor atau panas. Energi kalor atau energi panas merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Energi kalor ini umumnya merupakan hasil sampingan dari perubahan bentuk-bentuk energi lainnya. Contoh energi kalor misalnya saat memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air mendidih. Yang ketiga ada energi potensial. Energi potensial adalah jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Pada dasarnya, semua benda di atas permukaan bumi memiliki energi potensial yang diakibatkan gaya gravitasi bumi. Contoh energi potensial misalnya batu pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial untuk jatuh. Begitu pula pada contoh lain seperti pegas atau anak panah. Yang keempat ada energi kinetik atau gerak. Energi kinetik atau energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula besaran energi kinetik yang dihasilkan. Contoh energi kinetik misalnya saat bola menggelinding, kendaraan yang bergerak, air yang mengalir di sungai. Nah, yang kelima ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan suatu bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Bunyi kemudian merambat melalui perantara udara. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh energi bunyi misalnya lonceng yang berbunyi, petir yang menggelegar, kemudian juga pada alat musik seperti drum, trompet, gitar, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, energi cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Bentuk energi cahaya terbesar tentunya berasal dari cahaya matahari, yang bisa diubah menjadi energi listrik melalui sel surya. Contoh energi cahaya misalnya pada cahaya matahari, juga benda lain yang bisa menghasilkan cahaya seperti lilin, lampu pijar, dan sebagainya. Yang ketujuh ada energi kimia. Energi kimia adalah jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Makanan yang sering kita makan juga mengandung unsur kimia di dalamnya. Contoh energi kimia misalnya senter bisa menyala karena reaksi kimia pada baterai atau reaksi pada aki kendaraan. Yang kedelapan ada energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Energi listrik menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menggunakan alat-alat elektronik di rumah tangga. Contoh energi listrik digunakan untuk penerangan, untuk menyalakan lampu. Juga digunakan untuk alat elektronik lainnya seperti kulkas, TV, atau mesin cuci. Yang kesembilan,
ada energi nuklir. Energi nuklir adalah jenis energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi di inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel lain. Energi yang dihasilkan reaksi nuklir sangatlah besar, sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Contoh energi nuklir misalnya bisa dilihat pada reaktor-reaktor nuklir atau pada kasus bom atom. Yang ke-10, ada energi pegas. Energi pegas adalah jenis energi yang ada pada semua benda yang lentur dan atau elastis. Saat kita memberikan gaya pada benda itu, maka energi yang dihasilkan ialah energi potensial. Sedangkan saat dilepaskan, maka energinya berubah menjadi energi kinetik. Contoh energi pegas misalnya dapat ditemukan pada benda-benda lain. Yang ke-11, energi mekanik. Energi mekanik adalah jenis energi yang dimiliki oleh benda dikarenakan sifat geraknya. Jenis energi ini terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi mekanik merupakan penjumlahan antara besarnya energi kinetik dengan energi potensial. Contoh energi mekanik misalnya saat kaki atau kepala kita terasa sakit saat kejatuhan buah dari pohon. Nah, ini contoh dari energi otot. Yang ini adalah contoh dari energi kalor atau energi panas. Yang ini adalah contoh dari energi potensial. Yang ini ada orang yang lepas busur. Itu adalah contoh dari energi kinetik, dan ini adalah contoh dari energi bunyi. Ini contoh dari energi cahaya, ada lampu, ada matahari, ada lilin. Ini adalah contoh dari energi kimia, reaksi kimia terhadap senter. Terus ini contoh dari energi listrik, bisa buat menyalakan lampu atau mesin cuci atau peralatan elektronik lainnya. Yang ini adalah contoh dari energi nuklir. Yang ini adalah contoh dari energi pegas. Dan yang terakhir adalah ini, ada orang sedang menulis ya kayaknya, terus kejatuhan buah apel dari pohon. Nah, ini adalah contoh energi mekanik. Materi selanjutnya adalah perubahan bentuk-bentuk energi. Pertama, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, pada batu baterai yang sedang digunakan. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pada waktu menyetrum api. Yang ketiga, energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Contohnya, pada waktu dinamo sepeda digunakan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi kinetik. Contohnya, blender yang digunakan kipas angin listrik, listrik, dryer. Yang kelima, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu hijau yang digunakan televisi, komputer. Yang keenam, energi listrik menjadi energi bumi. Contohnya, radio, televisi, dryer. Yang ketujuh, energi listrik menjadi energi calon atau panas. Contohnya, kompor listrik yang digunakan boiler listrik. Yang kedelapan, energi nuklir menjadi energi listrik. Contohnya, pada PLTN. Yang kesembilan, energi matahari menjadi energi listrik. Contohnya, pada sistem solar cell. Yang ke-10, energi panas atau calor menjadi energi listrik. Contohnya pada energi panas bumi menjadi listrik atau disebut PLTG, dan energi uap menjadi listrik atau disebut dengan PLTU. Hukum-hukum kekekalan energi. Bila energi dari sebuah sistem tertutup itu berubah, ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan.
namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Penemu dari sebuah hukum kekekalan energi ialah James Prescott Joule, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1818. Hukum kekekalan energi mekanik berupa guna energi kinetik dan energi potensial. Berikut penulisan formula kedua energi tersebut. Ini adalah penulisannya. Keterangannya adalah Eka adalah energi kinetik dengan satuan Joule. Et adalah energi potensial dengan satuan Joule. M adalah massa, P kecepatan, Q gravitasi, H tinggi benda. Rumus hukum kekekalan energi. Setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama. Maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Dalam hal ini dapat dinyatakan seperti sama keterangannya. M massa, M1 massa sebelumnya. Contoh hukum kekekalan energi. Pembangkit listrik tenaga air. Energi mekanik dari air jatuh dari air terjun digunakan untuk memutar mesin yang ada di bagian bawah air terjun. Rotasi turbin digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, kincir angin. Energi kinetik dari angin menyebabkan bisa berputar. Kincir angin mengubah energi kinetik dari angin ini menjadi energi listrik. Yang dari kelompok kami, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.